Iran dengan senjata Rusia, ya, Rusia Vladimir Putin yang dibombardir oleh rezim Bashar Assad dibantu bantu Iran dengan senjata Rusia, ya, Rusia Vladimir Putin. Tapi kok Iran nggak ada ya? Kok Irannya nggak disebutkan? دماء سوريا أغلى من أن تستخدم أداة لإخفاء دور إيران في المأساة السورية الكبرى أو للخضوع لأهواء السياسة. Artileri itu artinya serangan artileri. Artileri itu artinya mereka mentarget dari samping. Pam. Ya, dari atas. Karena kalau dari atas itu sudah otomatis akan runtuh seperti bangunan kita yang samping ini. Ini serangan dari atas nih, dari pesawat tempur. Nah, dan di sini salah satu lokasi di mana tempuran yang sangat sengit terjadi antara para pejuang, para mujahidin dengan rezim dan serangan Rusia. Dan kalau kita lihat di antara rezim dan serangan Rusia. Dan kalau kita lihat di antara yang dibombardir oleh rezim Bashar Assad dibantu Iran dengan senjata Rusia, ya, Rusia Vladimir Putin. Tapi kok Iran nggak ada ya? Pak Hussein Gaza ke Suriah. Kenapa nggak sebut Iran ya? Pak Hussein ini ya. Padahal kan 90% yang serang Suriah dan membunuh jutaan Muslim Sunni itu ya, rezim Al-Assad dan pendukungnya itu adalah Iran. Mereka itu Syiah. افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. Giliran bahas kehancuran Palestina, Gaza ya, lengkap bener. Sampai terkenal di TV-TV tuh. Jelas ya Pak Hussein ini naik namanya ketika dia membela Gaza dan minta donasi untuk saudara-saudara kita di Gaza ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tiba juga berita yang sampai pada kita semua, sudah dikonfirmasi dari pihak pemerintah Iran sendiri akan kesyahidan Syekh Sayyid Ali Khamenei. Bak pahlawan bela-bela Hamas dan menyanjung Iran yang serang Israel. Giliran Iran pelaku pembantaian di negara muslim, di beberapa tempat di Timur Tengah, coba ya, nggak disebut-sebut. Heran anak. أما إيران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الأول. قدمت السلاح والعتاد بدون حدود. أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط. Dulu dia pernah bilang, maka hari ini kita senang sekali melihat akhirnya ada negara besar Iran katanya yang berani menghukum kebiadaban Israel yang selama ini didiamkan dunia internasional katanya. Ya, menjelek-jelekan Arab Saudi. Ya, maka dari itu kita patut bergembira katanya. Iran membalas serangan Israel. Ujar Pak Hussein ini ya. Warga Palestina, khususnya di jalur Gaza, ya, juga bergembira dengan serangan Iran ke Israel katanya. Jadi jangan salahkan umat Islam ketika mengapresiasi serangan Iran ke Israel. Katanya begitu, kata Pak Hussein. Ya. Tapi ketika di Suriah, dia sebut pelaku pembantaiannya rezim Assad dan Rusia. Heran anak ini, Pak Hussein ini. Iran beli senjata ke Rusia untuk bantai umat Islam di Suriah dan negara-negara Arab lainnya, ya. Kenapa Anda bungkam Pak Hussein? Dia juga pernah bicara di media bahwa saat ini bukanlah waktunya memperuncing perbedaan antara Sunni dan Syiah katanya. Sebab ada lawan bersama, yakni agresi Israel. Baik yang dilakukan entitas Zionis itu terhadap Palestina maupun negeri Islam lainnya. Astagfirullahaladzim, Pak Hussein. Kalaupun ada perbedaan Sunni dan Syiah katanya, bukan sekarang waktunya kita mempersalahkannya, kata Pak Hussein ini ya. Kita fokus pada persatuan umat untuk melawan penjajahan dan genosida yang dilakukan Israel tuh, kata Pak Hussein tuh ya. Pernah itu. Ya begini nih ya Pak Hussein, memang umat ini harus bersatu ya. Yang jadi masalahnya sekarang ya,
Iran itu Islam bukan? Memang ada ya negara Islam membunuh orang Islam. Yang ngaku Islam ada. Agama Islam adalah agama monoteistik yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan Ahlul Bait, Pak Husain. Ya. Menurut kesimpulan sementara ya. Kesimpulan ana ini ya. Iran itu bukan buatan Yahudi dan komunis, namun tetap mempertahankan Islamnya sebagai identitas supaya diakui sebagai negara Islam gitu mungkin ya. Aduh, ya. Wallahu a'lam bishawab.